Saat ini kami telah terhubung dengan Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat siang Mas Diki. Sehat selalu Mas Diki. Sore waktu Australia. Selamat sore waktu Australia. Ya Mas Diki, ini satu terkonfirmasi varian Omicron. Apa pandangan Anda bahwa ini akhirnya Indonesia ada temuan baru dari Omicron dan ini menjadi satu rangkaian yang sebelumnya juga ada temuan di kemungkinan di Singapura juga. Ya, ini bukan hal yang mengagetkan dan tidak usah panik atau berespon berlebihan ya, karena pertama ini satu keniscayaan ya bahwa ini perkara waktu saja sudah saya sampaikan sejak awal karena begitu cepat. Bahkan tadi malam kemarin Dirjen WHO mengingatkan bahwa meskipun saat ini sudah 77 negara, bahkan berarti sekarang 78 atau mendekati 80 negara yang melaporkan mendeteksi Omicron, jumlahnya bisa jauh lebih besar. Karena kemampuan dari virus ini untuk menginfeksi, menyebar jauh lebih efektif daripada Delta. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan untuk mengimbangi ya, masalah atau berita ini adalah bahwa kita memiliki modal yang lebih baik dibanding ketika Delta lahir atau ada masuk Indonesia, yaitu cakupan vaksinasi kita sudah kurang lebih 50% ya, walaupun ini utamanya masih di Jawa Bali sayangnya. Nah ini yang harus dikejar tentu. Kedua, bahwa jumlah orang yang terinfeksi di Indonesia dan itu juga mereka memiliki antibodi jauh lebih besar daripada yang tervaksinasi. Nah, namun itu bukan berarti kita merasa kita sudah aman, tidak. Tapi setidaknya ini memberi kita waktu, kelonggaran waktu untuk dalam waktu yang relatif cepat ya. Terutama saya pastikan dan sarankan 2 minggu ke depan ini kita harus betul-betul ya, pemerintah terutama yang mempersiapkan ya, respon yang sangat kuat ya. Dalam hal ini 3T-nya harus ditingkatkan dari sekarang ya, dengan juga menyampaikan literasi ke publik bahwa ini masalah serius ya. Pandemi belum usai ya, tidak mesti juga besok jadi harus lockdown atau PPKM jadi level 4, tidak harus begitu. Kita sudah benar, jalannya sudah benar saat ini, tapi yang harus diperkuat adalah respon di kasus ini ditemukan gitu. Jadi ketika misalnya ini ditemukan meskipun pada pekerja ya, tapi di lorong itu, dan ini bukan, tadi sudah disampaikan misalnya Pak Menteri bahwa belajar dari Hong Kong, ya di satu koridor itu harus dipastikan kita kalau perlu diperiksa ulang PCR-nya dan tidak mesti langsung ke whole genome sequencing. Kalau dia ada gen S yang tidak terdeteksi, ya itu sudah bisa diduga kuat dia juga terdeteksi atau terinfeksi Omicron. Nah, karena apapun itu, kalau kan umumnya sekarang ini orang yang bekerja dan juga yang menjalani karantina ini sudah divaksinasi penuh, sehingga potensi dia mengalami keparahan memang jauh lebih menurun. Nah itu yang harus dipastikan bahwa mereka menjalani jangan 10 hari, masa karantinanya harus 14 hari minimal, gitu. Minimal. Bahkan pada hari ke-14 dipastikan bahwa dia sudah terbebas. Dan karena kalau perlu untuk ini ya ditambah lagi 7 hari dari 14 hari itu. Ini yang harus dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah mencari jejak ya dengan tracing tracking pada orang-orang yang mengalami kontak dengan petugas ini. Saya tidak mendapat informasi yang jelas apakah petugas ini tinggal di situ atau dia pulang ke rumahnya. Nah ini yang tentu akan jadi merepotkan kalau ternyata dia misalnya harus pulang pergi. Ini berisiko. Nah ini yang saya kira harus dilakukan betul-betul namanya penyelidikan atau investigasi epidemiologi ya, karena kita harus putus ini. Kita sekali lagi punya modal, kita tahu dengan memutusnya itu dengan isolasi karantina. Nah ini yang akan harus dilakukan secepat mungkin dengan mendeteksi orang-orang probable ini. Itu yang harus segera dilakukan, termasuk saya kira seminggu terakhir dari orang yang ada di fasilitas ini, entah itu yang satu gedung atau yang terutama yang kontak nih dengan orang ini. Karena ini kalau tracing ini kan lebih bersifat ke belakang, kalau tracking ke depan. Nah, ya sebaiknya di tracing juga yang 1 minggu ini, apakah dia
PCR-nya S-gennya tidak terdeteksi atau bagaimana? Kalau iya, ya semua kontaknya yang bahkan kalau dia masih di rumah ya sudah menjalani karantina saja di rumah, satu rumahnya. Ini yang saya kira harus segera cepat dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan koordinasi. Betul. Pak Diki, ini kan tentu menjadi pertanyaan bahwa yang terkonfirmasi yaitu seorang pekerja kebersihan. Lalu tentu kita juga akan menduga bahwa di saat ini proses karantina juga dilakukan di Wisma Atlet. Artinya bisa jadi ada carrier yang berasal dari luar negeri dan kemudian berkontak erat dengan pekerja kebersihan ini. Apakah ini dimungkinkan? Sangat, sangat. Karena jelas, apalagi ini kan terdeteksinya di hotel karantina ya. Jadi artinya ada orang yang bepergian luar negeri. Tidak mesti dari Afrika, ini bisa dari hub kan, bisa hub nama yang lain, dan mereka ini ya saya bilang mereka berarti B1 ya yang membawa virus ini dan akhirnya mereka memaparkan pada petugas ini. Dan ini juga ini belajar, makanya bagusnya kalau saya ini ada studi ya, karena kalau kamarnya berhadapan, saya nggak tahu nih konteks situasi ini. Yang kasus di di Hong Kong itu kamarnya berhadapan, makanan disimpan misalnya di kamar yang ini misalnya di sini pintunya. Nah, ini mungkin yang tadinya positif terus dia buka pintu, ambil, karena ini efektif sekali lewat udara ini. Nah, udaranya ada di sini, ya ditutup, pintu ini buka, ini udaranya masuk sini. Yang ini yang tadinya nggak terpapar gitu. Dan si pembawa makanan ini karena yang tadi dia juga kan nanti akan ngambil lagi ambil makanan itu kan itu nah itu yang potensi. Jadi kemungkinan seperti itu, dan oleh karena itu yang harus dicari bukan hanya kontak dari si pekerja kebersihan ini pembersih ini misal ya, banyak orang yang di dalam satu gedung. Nah, makanya ini jadi harus satu kesempatan juga ya, saya jadi teringatkan ya untuk memberi masukan bahwa orang yang bekerja dalam satu fasilitas karantina itu nggak boleh pindah-pindah gedung sebetulnya ya. Dia harus dalam itu, walaupun dia petugas kebersihannya sedikit, nggak boleh dia petugas kebersihan di gedung A ke B itu biasa itu dan berbahaya, nggak boleh. Nah, bahkan kalau bisa satu lantai saja ya. Betul, kalau memungkinkan satu lantai itu. Kalaupun tidak, ya setidaknya satu gedung. Kalau ada apa-apa seperti ini, ya satu gedung, udah karantina, nggak ada yang boleh keluar. Situ aja dulu. Semuanya, jangan ada yang boleh kemanapun ya. Dan ini yang disupport nanti. Saya kira itu akan lebih baik ya untuk konteks saat ini ya. Kalau tidak mesti satu gedung ya, tapi satu ruangan itu. Tapi ini tergantung. Kalau orangnya yang ini ke setiap lantai ini ya terpaksa satu gedung. Iya, baik. Dan tentu ini kita ketahui bahwa gejalanya tanpa bergejala yang tadi disebutkan oleh Menkes. Lalu dari sisi penelitian oleh epidemiolog, bagaimana dengan tingkat keparahan, tingkat penularan dari varian Omikron ini, Pak Diki? Hal yang saat ini harus difahami adalah apapun variannya, gejala ini sama, 80% itu ringan sedang. 80% ringan sedang. Mau itu alfa, beta, delta, sampai omikron saat ini. Nah, ini yang harus difahami oleh semua. Artinya, ada 20% yang berpotensi ke rumah sakit. Yaitu orang yang bukan hanya semuanya harus komorbid. Bisa aja yang biasa-biasa ada. Tapi proporsinya itu 20%, termasuk untuk omikron ini. Dan namun yang membuat kita harus sangat berhati-hati, omikron ini dalam kecepatan penularannya jauh lebih cepat dari delta. Dan bicara potensi yang disebut lebih cepat berapa kali menular, Pak Diki? Setidaknya 1,3 kali. Setidaknya oke. 4 kali. Tapi begini ya, jangan sampai sebetulnya pemahamannya kalau kita kan sudah mengalami dampak delta. Jangankan sama ya, jangankan lebih dari delta. Sama saja kita udah mengalami dampaknya seperti apa gitu waktu kemarin. Nah, hal yang membuat kenapa Omikron ini terlihat seperti nggak terlalu hebat delta awal-awal, ini karena mayoritas jumlah orang yang memiliki imunitas sudah lebih banyak.
baik itu karena vaksinasi, baik itu karena terinfeksi. Di Indonesia udah banyak, udah lebih dari 100 juta. Nah itu jadi barrier tapi sementara. Dan tidak juga, kan kita lihat buktinya sekarang, bukti pesan penting dari yang sekarang ditemukan ini, vaksin tidak menjamin Anda tidak terinfeksi. Satu itu. Vaksin tidak menjamin Anda tidak menularkan satu virus ini. Jadi dua ini yang menjadi syarat herd immunity ini belum terpenuhi. Dua manfaat yang sudah terpenuhi dari vaksin dan itu kita nikmati saat ini termasuk dalam konteks Omikron ini adalah vaksin ini menurunkan keparahan, gejala, ya, menurunkan potensi orang itu ke rumah sakit, menurunkan potensi orang itu mengalami kematian. Ini yang dinikmati dunia saat ini dengan adanya Omikron ini. Jadi, tapi ada dua manfaat lagi yang belum. Nah, oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa karena arah ke herd immunity masih jauh, nah, dan dua ini bisa terjadi, infeksi dan menularkan, maka kombinasi vaksinasi dengan 3T, 5M ini menjadi amat sangat penting. Gitu. Dan untuk saat ini proses selain tracing, tracking, dan juga saat ini proses genome sequencing, seperti apa gambaran terkait dengan genome sequencing? Apakah dari hasil pengambilan sampel ini bisa diketahui dengan cepat? Karena kita ketahui ada 5 probable atau 5 kemungkinan terinfeksi varian Omicron dari 2 warga negara Indonesia dan 3 lainnya dari warga negara asing, Pak Diki. Ya, memang ini mau tidak mau untuk memastikan perlu ada sequencing dan yang kita syukurinya ini adalah dalam fase ataupun level karantina atau yang tentu pemerintah punya lebih akses ya untuk memonitor dan juga memberikan dukungan rawatan dan sebagainya. Nah ini yang harus dilakukan, dipastikan dan satu hal yang saya kira harus yang kita jadi perbaikan lah dari respon varian-varian sebelumnya, ini perlu kita betul-betul cermati datanya, kita amati datanya, kita sampaikan pada publik datanya ya untuk menjadi contoh kasusnya Indonesia gitu. Karena ini bukan masalah bahwa oke ditemukan terus isolasi karantina terus selesai, kena, tidak seperti itu. Kita perlu pastikan memahami ini bagaimana dalam konteks Indonesia data Omikron ini. Karena ini akan perlu untuk nanti, saya bukan ini, tapi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba di beberapa wilayah ditemukan. Nah, tapi kita sudah punya data. Oke, nanti ini kita lakukan sejak hari pertama deteksi, ternyata pada hari sekian kita lihat perbaikan. Ya, karena secara data proses perbaikan gejalanya jauh lebih cepat dari Delta, ya, karena dia sudah divaksinasi penuh. Bahkan dari sisi data juga kita lihat orang yang sudah divaksinasi jauh lebih kemampuan menularkannya itu di hari ketiga keempat sudah jauh menurun. Walaupun kita tahu bahwa data dari yang terakhir pada Omikron ini pada hari 1 kedua, terutama ini bicara 1 kedua itu untuk yang vaksinasi ya, itu 70 kali replikasinya jauh lebih cepat daripada Delta. Jadi nah ini yang artinya harus diwaspadai. Kontak hari ke 1 ke 2 ini menjadi sangat kritikal. Karena umumnya ya berarti orang ini bisa sangat menularkan. Dan artinya pencarian kasus kontak bisa difokuskan pada 3 atau 4 hari pertama dari si yang bersangkutan ini mulai menunjukkan atau bahkan sebelum menunjukkan gejala ataupun terindikasi Omikron. Dan bicara whole genome sequencing, sekali lagi kita harus akui memang kita masih terbatas. Kita masih di 1% ke bawah dengan dari total kasus infeksi, dan tentu masih di bawah standar ya. Tapi kita masih punya strategi lain dengan metode namanya. Jadi yang SGTF itu, jadi S-Gen test failure itu. Kalau misalnya terbatas, sekarang saya kira sudah saatnya provinsi-provinsi terutama yang memiliki bandara internasional atau koneksi internasional di Jakarta untuk melihat kasus-kasus PCR positifnya, lihat apakah ada yang S-gennya tidak terdeteksi atau tidak. Itu yang harus saya kira sudah saatnya untuk
jadikan dalam probable Omicron. Dan ini tentu harus dilihat dalam seminggu terakhir. Apalagi melihat kasus ini, saya kira harus mundurnya di seminggu terakhiran.